Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Nah, kembali lagi bersama saya, Dea Sartika Rahayu, yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan Belajar Klinik Jenius. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi, tepatnya di kelas 11, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Nah, namun fokus bahasan kita kali ini, kita akan lebih fokus ke membahas hubungan KCKP, kemudian hubungan konstanta kesetimbangan dengan reaksi, dan derajat disosiasi, seperti itu. Nah, jadi alangkah lebih baiknya supaya adik-adik lebih memahami video di bagian ini, silakan adik-adik bisa cek terlebih dahulu untuk materi kesetimbangan kimia part 1 atau bagian 1. Nah, di mana videonya? Nah, bisa adik-adik cek nih di daftar video channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius, dicari aja kesetimbangan kimia bagian 1 gitu ya. Nah, karena materi KCKP ini lanjutan dari materi sebelumnya yang telah saya sebutkan begitu. Nah, oke, kita langsung saja ya bahas tentang hubungan KC dengan KP. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya di video sebelumnya, maksudnya bahwa KC itu merupakan konstanta kesetimbangan ketika data yang diketahuinya itu berupa konsentrasi, dari kata concentration, makanya C gitu ya, concentration. Nah, begitupun KP ini ketika kita mencari konstanta kesetimbangan, tapi data yang diketahuinya adalah pressure atau tekanan kayak gitu. Nah, ternyata ada loh hubungan atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tetapan kesetimbangan KC ini dengan KP ini. Jadi maksudnya kita bisa mencari KP jika KC dari suatu reaksi tersebut diketahui. Begitupun sebaliknya, kita juga bisa mencari nilai nilai KC dari data KP yang diketahui di soal, seperti itu. Nah, bagaimana persamaan yang menghubungkan antara KC dengan KP? Nah, jadi di sini saya tuliskan persamaannya bahwa KP sama dengan KC dikali RT delta N ya. Nah, jadi ini persamaan yang menggambarkan hubungan antara KC dengan KP ya. Jadi saya berikan keterangan bahwa KP ini konstanta kesetimbangan, tapi yang diketahuinya adalah data pressure atau tekanan. Sedangkan untuk KC ini konstanta kesetimbangan, tapi yang diketahuinya concentration, biasanya konsentrasinya dalam bentuk molaritas begitu. Selanjutnya ada R. R ini tetapan gas yang bernilai. Ini biasanya adik-adik juga suka diketahui itu di rumus PV-nRT gitu ya, di gas ideal, atau adik-adik pernah belajar itu di fisika gitu ya. Jadi R ini biasanya suka nilainya itu tertentu gitu ya, maksudnya tertentu ada segitu gitu, dan biasanya kalau tidak diketahui, adik-adik diusahakan hafal nilai dari si R ini. Nah, biasanya angkanya itu 0,0825 gitu ya. Kemudian untuk T ini adalah suhu. Nah, suhu di sini dia diminta harus dalam satuan Kelvin. Jadi untuk suhu harus Kelvin. Kelvin itu derajat Celcius ditambah 273 seperti itu. Nah, kemudian delta N. Delta N ini apa? Delta N ini selisih koefisien kanan kurangi kiri ya, kanan dikurangi kiri. Nah, namun ketika ini KP sama dengan, kan kalau KP itu berarti kita mau mencari tetapan data pressure atau tekanan. Nah, delta N di sini koefisien yang kita masukkan nggak semuanya, tapi koefisien yang berlaku hanya pada KP saja, yaitu koefisien untuk wujud
gas. Jadi ini hanya untuk wujud gas saja, ya. Jadi kalau yang bukan gas, koefisiennya boleh kita abaikan seperti itu. Nah, bagaimana contohnya? Di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu contoh soal maksud dari hubungan KC dan KP ini. Oke, ini dia ada dua tipe soal yang akan kita bahas bersama-sama terkait materi hubungan KC dengan KP. Nah, untuk soal pertama, ini ada reaksi CO dan H2O menjadi CO2 dan H2 digunakan oleh industri sebagai sumber hidrogen. Nah, nilai Kc untuk reaksi pada suhu. Nah, jadi kita tahu di sini ada data nilai Kc. Nilainya itu adalah 4. Ya. Nah, kemudian pada suhu, kemudian kita punya data suhu juga. Nah, pada suhu tersebut nilai Kp adalah, berarti kita mau mencari nilai Kp. Kp sama dengan berapa gitu ya. Nah, karena udah ada nilai Kc dan kita mau mencari Kp, berarti kita bisa menggunakan persamaan hubungan antara Kc dengan Kp, di mana rumusnya itu adalah Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Oh iya, adik-adik jangan lupa ini pangkat ya, delta N-nya di atas bukan di bawah gitu, bukan dikali delta N, tapi si RT ini pakai kurung dipangkatkan delta N seperti itu. Nah, berarti kita tuliskan bahwa di sini ada data apa saja? Ada data T sama dengan 500 derajat Celcius. Kemudian ada Kc sama dengan 4. Nah, R-nya apabila tidak disebutkan, anggaplah nilainya harus tahu 0,0825 gitu ya. Nah, tapi biasanya di soal nggak disebutkan itu berarti dia ada maksud tertentu. Nah, coba kita bahas ya. Nah, kemudian delta N-nya berapa? Delta N-nya sama dengan koefisien kanan dikurangi koefisien kiri. Di kanan ini gas sama gas. Ini gas sama gas, ternyata semua koefisien di sini terlibat. Di kanan ada 1 ditambah 1, 2. Di kiri 1 tambah 1, 2. Artinya delta N-nya 2 dikurangi 2 atau 0. Nah, sehingga apabila kita masukkan ke dalam persamaan, Kc-nya itu 4 dikali R-nya itu 0,082 kali suhunya kita ubah ke dalam Kelvin atau ditambah 273 atau 373 Kelvin. Nah, masukkan 773 kali delta N-nya 0. Nah, meskipun nanti di soal tidak diketahui nilai N-nya, ternyata yang dalam kurung ini dipangkatkan 0. Berapapun angka yang dipangkatkan 0, artinya dia nilainya 1. Jadi sehingga Kp ini akan sama dengan Kc atau sama dengan 4. Karena ini semuanya itu nilainya 1. Jadi ini nilainya 1. Ya, begitu. Jadi jawabannya si nilai Kp-nya itu sama dengan 4. Jadi ternyata nggak masalah kan untuk soal ini ketika kita nggak tahu nilai data si R-nya berapa gitu. Ternyata pangkatnya itu pangkat 0. Nah, ternyata kalau misalkan soal nggak memberitahu biasanya ada maksud tertentu. Tapi ada juga sih soal yang kita itu perlu data R tapi di soalnya tidak diketahui gitu. Makanya diusahakan hafal ya, begitu. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 di sini diminta menentukan hubungan Kp dan Kc pada reaksi C gas ditambah D gas menjadi CD solid atau padat adalah. Nah, persamaannya coba kita jawab. Persamaan Kp itu kita ingat sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Nah, jadi yang bisa kita cari di sini adalah delta N-nya. Karena nggak ada data Kc yang jelas hubungan Kp sama Kc-nya bagaimana gitu kan ya. Nah, berarti kita di sini cari delta N-nya. Delta ini koef kanan kurangi kiri. Nah, tapi untuk Kp berarti dia yang hanya wujud gasnya saja, sedangkan ini wujudnya solid. Berarti nilainya tidak dimasukkan si koefisiennya. Berarti di kanan itu 0, di kiri itu ada ini 1 ditambah 1 sehingga 2 atau min 2 begitu ya. Masukkan ke sini bahwa
KP sama dengan KC dikali RT dipangkat min 2. Atau kalau kita ubah ke dalam bentuk supaya pangkatnya nggak min, KP ini sama dengan KC per RT dipangkat 2 gitu ya. Jadi hubungannya seperti ini. Mudah ya untuk mengerjakan tipe-tipe soal hubungan antara KP dengan KC. Jadi bisa jadi si KP-nya itu sama dengan KC ketika delta N-nya sama dengan 0. Dan jangan lupa kalau misalkan pangkatnya minus boleh kalau mau jadi positif jadi per gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan ke bagian selanjutnya yaitu tentang derajat disosiasi terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait tentang derajat disosiasi. Di sini saya beri judul derajat disosiasi. Atau mungkin kalau di reaksi-reaksi waktu kelas 10 gitu ya, ada yang disebut dengan derajat ionisasi di larutan elektrolit non elektrolit gitu. Nah, sebenarnya sama aja, cuman bedanya kalau derajat ionisasi itu menunjukkan reaksi pengionan atau menjadi ion plus sama ion negatif. Sedangkan derajat disosiasi ini lebih ke menunjukkan ke reaksi penguraian gitu ya. Jadi bukan jadi ion tapi menjadi senyawa lainnya atau unsur lainnya seperti itu. Nah, derajat disosiasi ini kalau kita definisikan ini menunjukkan kemampuan terurai menjadi zat-zat yang lebih kecil gitu ya, lebih kecil atau sederhana nanti kan terurai gitu ya. Nah, untuk derajat disosiasi ini biasanya dia memiliki simbol atau lambang alfa ya. Nah, derajat disosiasi ini mempunyai nilai antara dari 0 sampai 1, bukan antara, dari 0 sampai 1. Jadi alfa ini memiliki nilai dari 0 sampai 1 gitu. Jadi nilainya rentang ini, atau dari 0 sampai 100% kalau dalam bentuk persen gitu ya. Nah, persamaan untuk mencari derajat disosiasi atau alfa ini, bahwa alfa sama dengan mol reaksi atau per mol mula-mula. Nah, persamaan yang ini biasanya nilainya tadi dari 0 sampai 100. 0 sampai 100. Sampai 1 gitu ya. Untuk rumus ini, tapi bisa juga dalam bentuk persen, bahwa persen alfa itu sama dengan mol reaksi, sama aja sih, per mol mula-mula dikali 100%. Nah, kalau kita pakai persamaan yang ini, nah nilai alfanya itu dari 0 sampai 100% gitu ya. Nah, kalau misalkan dia tidak terurai sama sekali, berarti si alfa atau derajat ionisasinya ini sama dengan 0 begitu. Nah, di reaksi keseimbangan ini kita bisa berjumpa dengan tipe soal yang diminta atau ditanyakannya itu alfa. Maksudnya seperti apa? Saya akan berikan gambaran contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama terkait derajat disosiasi ini. Oke, ini dia ada soal yang berhubungan antara derajat disosiasi dengan tadi tetapan keseimbangan yang akan kita bahas bersama-sama. Kurang lebih contoh soal atau tipe soal yang di materi derajat disosiasi ini salah satunya seperti ini. Jadi di sini kita baca terlebih dahulu. PCl5 terdekomposisi menjadi PCl3 dan Cl2 membentuk reaksi. Reaksinya sudah ada, sudah seimbang juga ya, sudah setara maksudnya. Bila pada suhu 250 derajat Celcius harga Kp, jadi di sini ada nilai Kp-nya itu sama dengan 2. Nah, PCl5 terdisosiasi sebanyak 10%. Oh, di sini berarti ada nilai alfanya. Nah, yang ditanya adalah tekanan total. Ditanya adalah P total. Nah, coba kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui itu ada
Kp nilainya 2, kemudian alfa sama dengan 10%, atau kalau 10% itu 10 per 100 0,1 gitu ya. Kemudian ditanya itu adalah P total. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Seperti biasa, kalau misalkan ada reaksi kesetimbangan, lebih baik kita tulis terlebih dahulu supaya kita bisa menggambarkan MRS-nya gitu ya. Jadi ada PCl5 menjadi PCl3 dan Cl2. Nah, seperti itu. Baru kita tulis mula-mula reaksi sisa. Nah, karena ini nggak ada data di sini, yang jelas di sini diketahui bahwa Kp itu sama dengan 2. Nah, berarti untuk mencari P total kita harus misalkan salah satu di sini. Untuk PCl5 mula-mula itu kita misalkan senilai, misal mula-mulanya X gitu ya. Berarti pada saat reaksi, nah kalau kita tahu bahwa alfa di sini ya, saya batasin bahwa alfa sama dengan mula-mula dibagi bukan mula-mula, kok mula-mula sih? Reaksi dibagi mula-mula. Nah, cuman kan mol ya. Tapi kalau di sini karena kita berhubung dengan Kp, ditanya tekanan total, jadi kita masukkan ke sininya udah dalam bentuk ATM atau P gitu ya. Jadi P reaksi per P mula-mula, karena kita di sini nggak ada data atau nggak ada flow si molnya berapa gitu ya, makanya kita pakai gini aja ya. Nah, oke, untuk alfa ini kan biasanya rumusnya itu mol reaksi per mol mula-mula kan. Nah, di sini kita pakai P reaksi per P mula-mula karena di sini nggak ada data lain yang bisa kita gunakan untuk mencari mol. Jadi yang diisi di MRS ini bisa P, bisa juga mol, bisa juga molaritas sebenarnya gitu ya. Jadi langsung aja kita masukin alfanya itu kan udah tahu tuh 10%. Jadi 0,1 sama dengan P dalam bereaksinya bisa kita cari per mula-mulanya X, berarti 0,1 X. Jadi P untuk tahap reaksi itu sama dengan 0,1 X. Masukkan ke sini, dia itu min 0,1 X. Yang ini berarti karena koefisiennya sama-sama 1, ini juga 0,1 X, 0,1 X. X dikurangi 0,1 X berarti 0,9 X, ini 0,1 X, 0,1 X karena dia produk berarti bertambah ya. Nah, sehingga kita bisa mencari X-nya pakai rumus Kp karena Kp-nya ada nilainya 2. Pakai rumus Kp sama dengan PCl3 terus dikali, maaf ini P-nya, PCl2 per PCl5 gitu ya. Kp-nya masukkan, Kp-nya 2 sama dengan PCl3-nya 0,1 X dikali 0,1 X per 0,9 X ya. X-nya bisa kita coret. Nah, begitu. 0,9 dikali 0,2 1,8 ya, sama dengan 0,1 kali 0,1 X 0,01 X. Sehingga X sama dengan 1,8 per 0,01. Berarti berapa? 18 bagi 0,1 180. X ini adalah tekanan P mula. Untuk mencari P total, kita mencari ininya terlebih dahulu. Ya, di sini boleh. Nah, untuk PCl5 itu 0,9 X ya. X-nya kan tadi ada 180. 0,9 dikali 180. Berapa? Berarti kan saya hitung dulu. 18, 9 kali 8, 72 9162. Berarti kita masukkan 162 ATM. Kemudian untuk tekanan, bukan tekanan, untuk ini PCl3 PCl3
itu 0,1 dikali 180. Berarti berapa? 18 ya. Untuk PCl2 itu ada 0,1 kali 180 atau 18 juga. Berarti untuk total, berarti P total kita jumlahkan semuanya. 162 ditambah 18 tambah 18, atau 162 ditambah 36 berapa? 2 tambah 6 8, 6 tambah 3 9, 198 atm begitu. Jadi P totalnya kita dapat nilainya itu 198 atmosfer. Jadi gitu ya, hubungan derajat disosiasi dengan reaksi kesetimbangan kimia gitu. Cukup ribet ya, tapi sebenarnya mudah kok apabila adik-adik benar-benar mempelajarinya, memahaminya. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan K dengan reaksi begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait hubungan K dengan persamaan reaksi. Jadi di sini saya beri judul hubungan K dengan persamaan reaksi gitu ya. Nah, bagaimana hubungan K dengan persamaan reaksi ini? Jadi apabila ada telah mempelajari tentang termokimia, sama halnya dengan delta H dengan reaksi gitu. Ketika reaksinya dibalik, K-nya bagaimana? Nah, di sini juga dibahas seperti itu. Jadi di sini terdapat 4 aturan. Yang pertama, jika reaksi dibalik, maka K itu menjadi 1/K awal. Kalau biasanya di exo atau endo di delta H itu dari plus menjadi minus, kalau sini enggak. Jadi kalau reaksinya dibalik, si K-nya menjadi 1/K awal. Kemudian yang kedua, jika reaksi dikali X, maka K itu menjadi K1 pangkat X begitu. Jadi kalau dikali 2, maka si K-nya menjadi K dipangkatkan 2 begitu. Selanjutnya, jika reaksinya dibagi X, maka K itu menjadi akar X dari K awal ya. Kemudian yang terakhir, jika reaksi dijumlahkan, maka K itu dikalikan. Nah, di sini ada 4 prinsip yang harus adik-adik ingat terkait hubungan K dengan persamaan reaksi begitu. Nah, kita akan ambil contoh untuk pengerjaan tipe soal hubungan K dengan persamaan reaksi. Oke, ini ada soal terkait hubungan K dengan persamaan reaksi. Coba kita baca terlebih dahulu. Diketahui reaksi kesetimbangan. Nah, ini kalau kita lihat di soal ternyata ada beberapa reaksi. Reaksi yang pertama itu H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl, K-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat 3. Kemudian reaksi kedua itu K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 2. Kemudian reaksi ketiga K-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat 8. Nah, harga K untuk reaksi NH3. Jadi kita kasih tanda saja ini untuk reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3. Sini kita jawab. Nah, untuk mengerjakan tipe soal seperti ini kita harus fokus. Jadi saya beri catatan di sini bahwa yang harus kita lakukan adalah fokus pada reaksi yang ditanyakan. Kemudian cek posisi dan koefisien zat-zatnya. Nah, ini 2 hal yang harus adik-adik ingat dalam mengerjakan tipe soal seperti ini. Nah, reaksi yang ditanyakan itu adalah NH3 plus HCl menjadi NH4Cl. Nah, untuk reaksi ini K-nya berapa? Gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat reaksi ini, ternyata reaksi ini tidak ada di setiap reaksi. Maksudnya
reaksi yang persis seperti ini tuh nggak ada di ketiga reaksi ini. Makanya kita perlu zat-zat yang ada di reaksi ini. Ada NH3, ada HCl, ada NH4CL. Makanya nanti cek posisi dan koefisien zat-zatnya. NH3 posisinya kita itu ada di sebelah kiri, koefisiennya 1. Nah, NH3 itu ada di tahapan reaksi mana? Nah, kalau kita lihat NH3 ada di sini. Nah, di reaksi 2 berarti reaksi 2 harus diapakan supaya posisinya itu di sebelah kiri dan koefisiennya itu sama dengan 1. Berarti reaksinya harus dibalik. Selain dibalik, karena ini koefisiennya 2, sedangkan kita butuhnya 1, harus dibagi 2. Sehingga reaksinya menjadi NH3 menjadi setengah N2 ditambah 3/2H2. K-nya pun sama, dibalik dan dibagi. Dibalik itu dia menjadi 1/. Kemudian kalau dibagi itu menjadi akar. Maka K sama dengan akar, dibaginya dibagi 2 kan? Akar 2 dari 1 per berapa? K1-nya, K awalnya 9 kali 10 pangkat 2. Begitu kan? Sehingga di sini aja 1/3 itu dikeluarkan ke akar 1 dibagi 9, satunya keluar. Akar 9 itu kan 3, 10 akar 2 berarti 10 pangkat 1. Jadi ini 10 pangkat min 1 gitu. Ya. Dan kemudian reaksi selanjutnya ini udah kita fokus ke HCl. HCl ada di reaksi mana? Ada reaksi di pertama. Nah, posisinya juga sama, kita cek. Ternyata HCl itu di kanan koefisien 2, sedangkan di sini kita butuh di kiri posisi koefisiennya 1. Berarti reaksi 1 dibalik juga dan dibagi 2. Nah, sehingga dia menjadi gimana? Ini biar nggak pusing, gini aja deh ya, 10 pangkat 1. Nah, sehingga reaksinya HCl menjadi setengah N2, setengah N2, H2, maaf, H2 ditambah setengah Cl2, sehingga K-nya akar 2 dari berapa? Dari 1/4 kali 10 pangkat 3, atau ini menjadi 1/2 kali 10 pangkat 1,5. Ya, begitulah ya. Lanjut, kita perlu NH4Cl. NH4Cl di sini posisinya sudah sesuai ya. Nah, selanjutnya di sini kita perlu NH4Cl. Nah, NH4Cl ini ternyata ada di mana? Nah, di sini ya, di setengah N2 plus 2H2. Oh iya, tadi ini dikoreksi ya. Jadi tadi di soalnya ini belum setara, makanya kita tambahkan koefisien supaya reaksinya setara. Nah, NH4Cl ini ternyata posisinya di sebelah kanan, koefisiennya 1, dan kita butuhnya di sebelah kanan koefisien 1. Artinya itu sudah sesuai gitu ya. Sehingga untuk reaksi yang ketiga ini tetap. Nah, apabila tetap, reaksinya kita tulis kembali setengah N2 plus 2H2 plus setengah Cl2 menjadi NH4Cl. Nah, begitupun untuk nilai K-nya, karena reaksinya tetap, berarti ya K-nya juga sama, yaitu 4 kali 10 pangkat 8. Nah, sekarang kita totalkan dari keseluruhannya. Nah, untuk reaksinya ketika dijumlahkan, nilai K-nya itu akan kita kalikan. Bisa kita tulis di sini K total itu sama dengan K1 dikali K2 dikali K3 begitu. Nah, reaksinya apabila ada yang sama di kiri dan di kanan bisa kita coret. Nah, kalau misalkan di ruas yang sama, yang semuanya kita jumlahkan. Ada yang sama nggak kira-kira? Nah, ini ada N2 setengah, ini juga setengah N2.
kemudian ada CL2 setengah, ini juga setengah CL2. Dan di sini ada 3/2 H2 setengah H2. 3/2 tambah setengah karena sama-sama di kanan, sehingga 4/2 ya. 4/2 itu 2, berarti 2H2. Di sebelah kiri ada 2H2, ini bisa kita coret juga. Nah, sehingga sisa reaksi itu adalah NH3 ditambah HCl menjadi NH4Cl. Nah, reaksi ini sesuai dengan yang ingin kita cari atau yang ditanyakan. K totalnya kita kalikan. K1 tadi 1/3 kali 10. Kemudian K2 nya 1/2 kali 10 pangkat 1,5. Kabuk ya. K3 nya 4 kali 10 pangkat 8. Nah, berarti berapa? Kita coret aja lah, ini si 4-nya sama 2, sisa 2 ya. Sehingga dapat 2/3 kali 10 kali 10 1,5, 10 pangkat 2,5 ya. 8 dikurangi 2,5, 5,5. Berarti 10 pangkat 5,5. Ini bolehlah kalian ubah ke dalam bentuk angka biasa, pakai kalkulator boleh. Atau kayak gini juga nggak masalah, udah bener kok. Yang penting stepnya seperti ini. Jadi hampir mirip dengan hukum Hess atau yang kita bahas di termokimia, namun ada perbedaan sedikit dari aturan tanya. Nah, sekian video kali ini terkait materi yang telah kita bahas, yaitu tentang hubungan KCKP, derajat disosiasi, dan hubungan K dengan persamaan reaksi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu adik-adik buat belajar di manapun gitu ya. Nah, jangan lupa like video ini dan silakan komen juga di video ini apabila adik-adik masih merasa bingung atau ada part yang masih ingin ditanyakan gitu ya. Nah, dan terus pantengin channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius dengan cara subscribe channel YouTube tersebut dan nyalakan juga notifikasinya dengan mengklik tombol lonceng supaya adik-adik bisa melihat updatean terbaru video-video pembelajaran yang kita upload gitu ya. Nah, sekian, saya Dea Santika Rahayu pamit undur. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan di materi-materi kimia lainnya. Sampai jumpa.